Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anakku kelas 7. Berjumpa lagi dengan Pak Asror. Pak Asror akan melanjutkan part kedua di bab skala dan perbandingan. Di bab 2 ini, Pak Asror akan jelaskan tentang perbandingan. Ya, perbandingan yang akan Pak Asror bawakan, yang Pak Asror jelaskan adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, kita langsung saja. Perhatikan berikut. Nah, ini adalah perbandingan senilai, bahwa dikatakan perbandingan senilai itu perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah atau sebaliknya. Sebaliknya itu seperti ini maksudnya. Jika variabelnya berkurang, maka variabel lainnya juga ikut berkurang. Salah satu kasusnya seperti ini, perbandingan harga barang dengan banyaknya barang yang dibeli. Ya, kemudian perbandingan jarak tempuh kendaraan dengan banyaknya bahan bakar yang dihabiskan. Perbandingan banyaknya bahan baku untuk membuat kue dengan banyaknya kue yang ingin dibuat. Kemudian jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan, jumlah pekerjaan dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Ya, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, nah seperti ini maksudnya ya. Aska membeli 5 kg apel di pasar dengan harga 20.000. Ya, ini maksud dari perbandingan harga barang dengan banyaknya barang yang dibeli. Banyaknya barangnya adalah 5 kilo apel, harganya adalah 20.000. Nah, ini perbandingannya ya. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Aska jika membeli apel sebanyak 8 kilo? Nah, di sini awalnya 5 kilo, sedangkan di akhir pertanyaannya 8 kilo. Berarti banyaknya barang yang dibeli semakin banyak. Otomatis si Aska ketika membeli 8 kilo, uang yang harus dia bayarkan harus lebih dari 20.000. Artinya harganya naik juga sesuai dengan banyaknya barang yang dia beli. Nah, ini disebut perbandingan senilai. Jadi gitu ya. Kenapa yang tadi jelaskan perbandingan senilai itu variabel lainnya bertambah. Nah, ini perbandingan senilai kasus pertama tentang harga barang dan banyaknya barang yang dibeli. Cara menghitungnya perhatikan, di sini ada apel sebanyak 5 kg. Kita misalkan ini tulis apel ya. Yang dia beli ada 5 kilo. Dengan harganya sampingnya yaitu 20.000. Kemudian kalimat selanjutnya, jika Aska membelinya 8 kilo di bawah, maka berapa harga yang dia harus bayarkan. Sudah jelas ya, ini adalah perbandingan senilai. Dari 5 kilo ke 8 kilo dan naik 20.000, maka uang yang harus Aska bayarkan pasti lebih dari 20.000. Ya, naik juga harganya karena barangnya naik. Yang dia beli semakin banyak dari 5 ke 8. Nah, untuk menghitung perbandingan senilai ini, kita namakan caranya adalah perkalian silang ya. Perkalian silang. Nah, kamu kalikan cara menyilang, di sini ada 5 kali dengan X, 8 kali dengan 20.000. Ya, jadi operasinya setelah kita buat tabel seperti ini, jangan lupa kalikan secara menyilang ya. Nah, tinggal kita kalikan masing-masing. Oke. Nah, yang bisa kalikan adalah hanya 8 sama 20.000 ya. Karena angkanya jelas 8 ke 20.000. Nah, 5 kali X. Ya, ini kan variabel X ya. Maka langsung saja kita cari nilai X-nya dengan cara X sama dengan 8 dengan 20.000 kita kalikan taruh di atas. Ya, kita bagi dengan 5. Ya, pasangannya X kan 5 nih. Ya, kalau 8 kali 20.000 kita kalikan taruh di atas. Nah, 5-nya ini yang berpasangan dengan X ini, yang menyilang ini menjadi pembagi. Gampangnya gitu ya. Jadi kalau kita kalikan
8 kali 20.000 adalah 160.000. Kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 32.000 ya. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau kamu mau menyederhanakan perhitungan dengan cara pencoretan boleh ya. Ini coret dengan 20 boleh. Silakan saja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Contoh yang kedua, tadi yang berkaitan dengan jarak tempuh dan banyaknya bahan bakar yang diperlukan. Di sini ada mobil menempuh jarak 100 km. Dengan jarak 100 km ini, si mobil itu menghabiskan bahan bakar sebanyak 8 liter. Berapakah banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 250 km? Jelas, yang awalnya 100 kilo hanya membutuhkan 8 liter. Ketika kamu menempuh jarak yang lebih panjang, lebih jauh, yaitu 250 km dari yang sebelumnya 100 km, maka bahan bakar bensinnya ya harus lebih banyak agar kamu bisa menempuh jarak sekian meter, sekian kilometer. Ya, kita tulis aja di sini jarak ya, yaitu 100 kilo. Kemudian ini bahan bakar atau bensin boleh, apa saja ya objek yang di atasnya, nggak harus sama, boleh aja. Ini 8 liter, yang penting angkanya ini ya. 100 km membutuhkan bahan bakar 8 liter, itu maksudnya ya. Nah, berapa bahan bakar yang dibutuhkan ketika menempuh jaraknya 250? Otomatis bahan bakarnya pasti lebih banyak. Jaraknya bertambah, maka bahan bakarnya pun bertambah. Jadi senilai itu seperti itu. Ini bertambah, ya subjek yang lainnya bertambah juga. Tapi kita belum tahu nih berapa liter. Nah, berarti kita tinggal kalikan ya. Ingat namanya perkalian silang. Ini untuk perbandingan senilai. Berarti 100 km kalikan dengan X, 250 kita kalikan dengan 8. Kita langsung saja cari nilai X-nya seperti yang sebelumnya. X sama dengan 250 km sudah bisa kita kalikan dengan 8. Taruhnya di atas. Ya, 100 km pasangannya dengan X. Nah, maka 100-nya menjadi pembagian. Oke, kita coba coret ya. Ini hilang, ya kan? Nah, 25 dengan 10 ya. Dibagi 5-an. Jadi sisanya adalah 5, ini sisanya 2. Maka tinggal 5 kali 8 per 2. Sama dengan coret lagi. Yang 4, jadi sisanya adalah 20 liter. Jadi jawabannya adalah C. Kalau kalian mau kalikan manual boleh ya, 250 kali 8 itu adalah 2000. 2000 dibagi 100. Ya sama 20 ya. Silakan dicoba ya. Soal selanjutnya, nomor 3. Di nomor 3 ini kasusnya tentang bahan baku untuk membuat suatu kue atau adonan. Di sini kuenya atau adonannya adalah bakso. Bahan bakunya tepung. Jika Rafa memiliki 2 kg tepung, dapat membuat bakso sebanyak 20 butir. Ingat ya, jadi 2 kg tepung hanya bisa membuat 20 butir bakso. Maka berapa banyak tepung yang dibutuhkan Rafa untuk membuat 50 butir? Di sini perbandingannya senilai. Kenapa? Karena 2 kilo itu hanya bisa membuat 20 butir. Ketika kamu ingin membuat 50 butir, lebih banyak dari sebelumnya ya, maka tepungnya pun harus lebih banyak. Nah, itu senilai itu seperti itu ya. Jumlah baksonya lebih banyak ya, tepung yang kamu sediakan pun harus lebih banyak. Oke, cara hitungnya ini kita anggap tepung saja namanya, yang di atasnya subjeknya, variabelnya yaitu sebanyak 2 kilo. Ini kita sebut variabelnya bakso, yaitu 20 butir. Selanjutnya, kita nggak tahu berapa banyak tepung yang dibutuhkan untuk membuat 50 bakso butir, 50 butir. Itu ya. 2 kg mampu membuat 20 butir bakso. Ketika berapa banyak tepung yang dibutuhkan untuk membuat 50 butir bakso ya, maka tepungnya pasti lebih banyak. Karena senilai ya.
Kita seperti biasa perkalian silang. Ya, hilang seperti ini ya. Oke, maka tinggal kita kalikan yang 2 kilo dengan 50 ini bisa dikalikan ya. 20 kali X, nah berarti 20 jadi pembagi. Langsung X sama dengan 2 kilo kali 50. 20 butir yang dengan X ini yang menyilang dengan X sebagai pembagi. Kita coret aja ya. 0 dengan 0 yang di atas dengan yang bawah. Ada 2 juga nih. Yang di atas dan bawah sisa 1. Maka hasilnya adalah 1 kali 55 dibagi 1 adalah 5. Jadi yang dibutuhkan hanya 5 kg tepung. Jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya nomor 4. Ini kasusnya tentang upah gaji ya dengan jumlah jam pekerjaan. Parian digaji 300.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Gaji dia 300.000 dibayar jika dia bekerja 3 jam. Berapa banyak waktu Parian digunakan agar dia dapat mendapatkan gaji sebanyak 1,5 juta? Ya jelas, jika dia ingin mendapatkan gaji lebih banyak, upah yang lebih banyak dari yang sebelumnya, ini 300 ya, dengan 3 jam, maka ketika ingin mendapatkan upah 1,5 juta, ya Parian bekerjanya harus lebih banyak waktunya ya. Waktu yang harus dia perlukan harus lebih banyak ya, bertambah lebih dari 3 jam. Nah ini disebut senilai. Oke, ini kita sebut gaji, misalkan ya, atau upah 300.000. Kemudian waktunya yang untuk dia bekerja itu 3 jam. Itu ya. Nah, jika dia ingin mendapatkan gaji 1,5 juta atau 1,500.000, maka waktu yang harus dia kerjakan pasti lebih banyak, lebih dari 3 jam. Karena gaji yang harus dia peroleh misalkan lebih banyak ya dari sebelumnya. Nah, jangan lupa ini perbandingan senilai kita operasikan dengan cara perkalian silang. Oke, kita kalikan yang menyilang. Berarti yang bisa kita kalikan adalah 1,5 juta dengan 3 ya. 300.000 berpasangan dengan X, maka 300.000-nya di pembagian. Maka X sama dengan 1.500.000. Kita kalikan dengan 3, kamu bagi dengan 300.000. Nah, pembagian 0 di atas ada 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Coret. Dengan 0 yang bawah juga ada 5. 3 di sini kita coret dengan 3 yang sini, sisa 1. Maka 1 kali 1, 15 kali 1 adalah 15, dibagi 1 adalah 15 jam. Jadi jawabannya adalah C. Agar dia dapat memperoleh gaji 1,5 juta, maka waktu yang dia harus butuhkan adalah 15 jam. Oke, itu adalah perbandingan senilai ya. Selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Di sini Pak berikan salah contoh-contoh kasusnya ya. Ada 4 kasus nih. Nah, perbandingan balik nilai sendiri adalah perbandingan antara dua besaran di mana satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Nah, disebut berbalik seperti itu. Ya, satunya bertambah malah satunya berkurang yang lainnya. Kemudian sebelumnya kan enggak, satunya bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Variabel lainnya berkurang, maka variabel lainnya berkurang. Itu kalau senilai. Berbeda dengan berbalik nilai, variabel satunya bertambah, variabel lainnya berkurang. Nah, berbalik ya. Atau sebaliknya, variabel lainnya berkurang, maka variabel lainnya bertambah. Contohnya gini, ada kasusnya perbandingan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh, perbandingan persediaan makanan dan banyaknya hewan ternak, perbandingan lama suatu pekerjaan dan banyaknya pekerja, dan kasus perbandingan banyaknya barang yang dibeli dengan harga yang barangnya berbeda. Ya, kita ke contoh saja. Nah, ini tentang waktu tempuh ya, atau tentang kecepatan. Jarak antara kota A dan kota B dapat ditempuh
dengan menggunakan suatu mobil kecepatannya adalah 45 km per jam dengan waktu 20 menit. Jadi 40 km per jam cukup membutuhkan waktu 20 menit untuk nyampe antar kota A dan kota B. Berapa lama waktu yang ditempuh jarak tersebut oleh sebuah mobil dengan kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, jadi kasusnya gini. Kita yang bepergian dari kota A ke kota B nih. Jarak kota A sama kota B. Kecepatan kendaraan kita 40 km per jam itu cukup 20 menit sampainya. Jika kita menaikkan kecepatan kita dari 45 ke 60, itu kan naik ya. Artinya kecepatannya semakin cepat naik. Otomatis waktu yang dibutuhkan lebih sedikit karena kecepatannya naik, dinaikkan. Ya. Sehingga waktunya lebih sedikit. Dari 45 ke 60 kecepatannya naik, sedangkan waktunya lebih sedikit, artinya 20 menit ini, yang awalnya 20 menit, menjadi lebih sedikit, berarti di bawah 20 ya, artinya berkurang waktunya. 45 ke 60 kan naik, waktunya malah berkurang, turun. Nah, itu kenapa disebut perbandingan berbalik nilai. Kalau kita lihat di sini ya, ada kecepatan ya, tadi ya. Kecepatan awalnya kan 40 km. 45 km per jam, hanya butuh waktu dari kota ke B yaitu 20 menit. Bagaimana kalau kecepatannya kita tambah 60 km per jam? Dari 45 ke 60 kan bertambah. Maka waktunya akan lebih sedikit dari 20, lebih kecil alias turun. Ininya naik, 45 ke 60-nya naik, tapi waktunya turun. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berbeda dengan sebelumnya ya. Maka untuk berbalik nilai ini beda juga caranya. Caranya adalah perkalian segaris atau sejajar. Ya. Segaris itu begini nih maksudnya nih. Nah, segaris gini ya. Tidak menyilang ya. Nah, ini untuk perbandingan berbalik nilai, cara mengalihkannya segaris atau sejajar. Seperti biasa, 45 dengan 20 nih bisa kita kalikan. 60-nya berpasangan dengan X sebagai pembagi. X sama dengan 45 kali 20 dibaginya dengan 60. Hilang nolnya. Ya. 6 dengan 2 kita coret. Sisanya adalah 1, isinya 3. Tinggal 15. 45 bagi 3 adalah 15 menit. Jelas waktunya lebih sedikit dari 20 menit atau lebih cepat. 15 menit artinya lebih cepat dari yang sebelumnya ya. Lebih sedikit gitu. Karena kecepatannya ditambah. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, jarak kota A dan kota B dapat ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam. Itu membutuhkan waktu 3 jam. Ya, ingat kecepatannya itu 50 km per jam. Ya, waktu yang ditempuh dengan kecepatan itu membutuhkan waktu 3 jam. Lumayan ya. Nah, bila sebuah mobil dapat menempuh jarak kota A dan kota B dalam waktu 2,5 meter. Di sini ya, 2,5 jam. Kenapa kilometer ya? Jadi waktu yang dia butuhkan hanya 2,5 jam atau 2,5 jam. Ya. Tadi kan awalnya kalau 50 km per jam kan 3 jam waktunya. Ternyata dia bisa lebih cepat nih 2,5 jam. Otomatis kecepatan yang dia harus lakukan kendaraan tersebut harus lebih cepat dari yang sebelumnya. Dari 50 lebih besar ya X-nya naik
Di sini 3 jam ke 2,5 turun. Kecepatannya naik tapi waktunya turun. Nah, ini terbalik namanya ya. Jadi kenapa terbalik seperti itu ya kasusnya ya. Oke, maka kita kalikan segaris 50 kali 3 X kali 2,5. Sehingga kalau kita kalikan ya 50 kali 3, 2,5-nya dengan X ini sebagai pembagi. Jadi X sama dengan 50 kali 3 dibagi 2,5. 50 kali 3 adalah 150 dibagi 2,5. Jadi jawabannya adalah 150 dibagi dengan 2,5 yaitu 60. Berarti 60 km per jam. Jadi kecepatannya bertambah ya. Dari 50 menjadi 60 karena waktu yang dibutuhkan lebih cepat, yaitu dari 3 jam ke 2,5 jam. Nah, ini adalah kasus perbandingan terbalik nilai. Ingat-ingat ya kasus-kasusnya. Karena caranya berbeda. Nanti kalau kasusnya berbalik nilai tapi kamu caranya mengalih silang, yaitu perbandingan senilai, ya salah. Oke, selanjutnya. Tentang menentukan stok pakan pada hewan ternak. Untuk memberi makan bebek-bebeknya, seorang peternak menghabiskan pakan ternaknya selama 9 hari untuk 16 ekor bebeknya. Jika ia ingin menambah bebeknya sebanyak 8 ekor bebek, maka berapa hari pakan yang ia sediakan akan habis. Perhatikan kalimatnya ya. Sini ada bebek dan waktunya ya. Waktu pakan itu akan habis. Awalnya adalah pakan itu akan habis selama 9 hari. Jika bebek yang dia punya hanya 16 ekor. Paham ya? Jadi pakan itu akan habis oleh 16 ekor bebeknya dalam waktu 9 hari. Nah, misalkan si peternak itu berpikir ini maksudnya, misalkan ya. Jika ingin menambah bebeknya sebanyak 8 ekor. Nah, 8 ekor ini ditambah karena menambah. Yang awalnya 16 ingin menambah 8. Berarti di sini ada proses penjumlahan dari 16 yang awalnya 16 ekor bebek, dia ingin menambah 8 ekor. Jadi totalnya ada 24 ekor nih misalkan ya. Karena ingin menambah 8 ekor, jadi totalnya 24 ekor. Kira-kira waktu habis pakan itu akan lebih cepat habisnya ya tentunya. Karena 16 ekor ya lumayan 9 hari. Kalau jumlah bebeknya bertambah 8 menjadi 24 ekor, otomatis pakan tersebut akan lebih cepat habis. Jadi turun dari 9 ke X ini turun. Beda dengan bebeknya jumlahnya bertambah ya, dari 16 ke 24 kan bertambah. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Karena kasusnya bebeknya bertambah, waktunya berkurang. Nah, caranya adalah jangan lupa perkalian segaris. Ya, pasangannya adalah di situ jelas 16 kalikan 9, 24-nya berpasangan dengan X sebagai pembagi. Jadi X sama dengan 16 kali 9 dibagi 24. Kita sederhanakan bisa ya. Ini dibagi 8-an jadi 2, ini jadi 3. Jadi 2 kali 9 per 3. Ya, jawabannya adalah ini coret ya. C1, C3. Jadi 6 hari. Jawabannya adalah C. Jadi pakan tersebut akan cepat habis. Hanya waktu 6 hari habisnya. Kenapa cuma 6 hari? Ya karena tadi kasusnya bebeknya bertambah 8 ekor, adanya 16 ke 24. Semakin banyak bebek yang diternak ya pakannya akan cepat habis. Gitu. Berbeda ya dengan yang senilai. Oke, selanjutnya nomor 3. Di nomor 3 kasusnya adalah tentang menentukan jumlah pekerja. Perhatikan kasusnya nih, ini perbandingan berbalik nilai. Untuk memanen sebuah hasil kebun di sebuah kebun sawit, 4 orang pekerja
untuk memanen kebun tersebut hanya membutuhkan 16 hari. Jadi ada suatu pekerja, jumlah pekerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk memanen, atau kita waktunya aja ya. Jadi pekerja sebanyak 4 orang ini mampu memanen kebun sawit itu selama 16 hari selesai gitu ya. Berapa banyak orang pekerja yang diperlukan agar memanen semua hasil kebun dalam waktu 8 hari? Ya, kasusnya adalah gini. Kalau 4 orang hanya 16 hari nih waktunya diperlukan. Bagaimana kalau waktunya dipercepat? Yang awalnya 16 hari, agar lebih cepat misalkan menjadi 8 hari, butuh orang berapa banyak gitu ya. Berapa orang yang diperlukan untuk memanen hasil kebun tersebut selama 8 hari. Sehingga orangnya harus bertambah. Ya, semakin banyak orang yang bertambah, ya maka waktu yang diperlukan semakin sedikit. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Ya, 16 ke 8 kan berkurang waktunya, turun. Ya, sedangkan pekerja di sini dari 4 ke X-nya kan bertambah ya, supaya 8 hari itu bertambah orangnya. Nah, ingat perkalian segaris. Ya, 4 kali 16, 4 kali 16, berarti X kali 8. Berarti 8 itu pasangan dengan X sebagai pembagi ya. Sedangkan 4 dengan 16-nya kita kalikan, taruh di atas. Awas sampai kebalik ya. Di X-nya sama dengan 4 kali 16, kamu bagi dengan 8. Coret saja, sisa 1, sisa 2. Oh, jawabannya 8 orang. Ya. Jadi perlu 8 orang nih agar bisa diselesaikan selama 8 hari. Gitu ya. Oke, lanjut nomor selanjutnya, nomor 4. Contoh tentang menentukan harga barang. Andi memiliki sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli 12 buku tulis seharga 5.000. Ya, maksudnya di sini buku tulis harga 5.000 ini adalah buku tulis harga per bukunya ya. Jadi harga per bukunya itu 5.000 ya. Sehingga uang yang dia punya itu mampu membeli 12 buku tulis. Nah, jika Andi ingin membeli 15 buku tulis, maka berapa harga buku yang bisa dia beli? Jadi harga buku yang berapaan gitu dengan mendapatkan 50 buku tulis. Ya, kalau harga 12 buku tulis yang 5.000 harganya cuma dapat 12. Kalau supaya kamu dapat 15 buku tulis ya cari harga yang lebih murah. Nah, di sini kasusnya buku tulis dia membeli sebanyak 12 buku ya dengan harga per itemnya adalah 5.000. Jadi dengan harga buku yang 5.000-an itu dia mampu membeli buku sebanyak 12 buku. Agar dia mendapatkan 15 buku tulis, maka berapaan harga buku per itemnya? Otomatis semakin banyak buku yang dia dapatkan dari 12 ke 15, maka cari harga buku yang lebih murah dari 5.000. Ininya bukunya semakin banyak, dari 12 ke 15, harganya turun, cari harga yang lebih murah. Ya, jadi perbandingan berbalik nilai. Ini kita kalikan perkalian segaris ya. Oke. Kita kalikan. Ya, 12 kalikan dengan 5.000, 15-nya kalikan dengan X. Maka X-nya sama dengan 12-nya kita kalikan 5.000. Karena 15 berpasangan dengan X perkaliannya, maka 15-nya jadi pembagi. Coret, coret, sisa 1, sisa 3. Coret, coret, sisa 4, sisa 1. 4 kali 1.000 jadi 4.000.
Nah, ini harga buku yang dia beli jika ingin mendapatkan 15 buku. Jadi harganya lebih murah ya, 4 ribuan supaya dapatnya bukunya sebanyak 15 buku. Kalau kamu beli yang harga 5 ribuan, ya kamu dapatnya cuma 12 buku. Oke, next, nomor 5. Ini nomor 5 adalah tentang lama waktu habisnya persediaan beras atau pakan ya. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Ini 20 orang, berarti orang aja ya, Bapak. Banyaknya orang, ada 20 orang. Waktu yang diperlukan 15 hari. Jadi suatu panti asuhan memiliki persediaan beras dengan jumlah orang 20 orang itu akan habis dalam waktu 15 hari. Ya. Nah, jika dalam panti asuhan itu menambah 5 orang, 5 penghuni, ya kan? Jika penghuni panti asuhan itu bertambah 5 orang, nah di sini ada penjumlahan nih. Yang awalnya cuma penghuninya ada cuma 20 orang, di sini bertambah 5 orang ya. Maka jumlah penghuninya menjadi 25 orang. Persediaan beras itu akan habis selama waktu, nah sama kayak yang sebelumnya ya, kayak yang bebek tadi ya. Awalnya 20 orang, habisnya selama 15 hari pakan si beras itu ya. Bagaimana jika panti asuhan itu menambah orang, yaitu 5 orang. Jadi awalnya 20, bertambah 5 menjadi 25. Otomatis beras itu akan cepat lebih habis ya, karena orangnya bertambah. Lebih banyak orang yang akannya gitu ya, sehingga berasnya akan cepat habis. 20 ke 25 itu naik, 15 cepat habis tuh ini turun ya. Ininya naik, orangnya bertambah, tapi waktunya berkurang. Sehingga ini adalah perbandingan berbaik nilai. Nah, ini kasus-kasus seperti ini kamu hafalkan saja ya. Kalau soal-soal seperti ini itu perbandingan berbaik nilai. Kita kalikan perkalian segaris. Jadi jangan sampai tertukar dengan yang senilai karena caranya berbeda. Nah, seperti ini ya. Jadi kita kalikan secara sejajar ya, segaris lah namanya, kita namakan segaris agar lebih mudah mengingatnya. Seperti ini ya. Oke. Ya, pasangannya 20 kita kalikan dengan 15. 25-nya kita kalikan dengan X. Maka X sama dengan 20 kali 15. Karena 25 kalikan dengan X itu sebagai pembagi. Pokoknya yang kalikan dengan X itu sebagai pembagi. Kita sederhanakan dibagi 5 sekalian 3. Ini sisanya adalah 5. 20 dengan 5 kita sisa 1. Sampai jawabannya adalah 12 hari. Jadi waktunya cepat lebih habis. Dari yang sebelumnya ya hanya 15 hari ketika 20 orang. Ketika bertambah 5 orang menjadi 25 orang ya menjadi 12 hari, cepat lebih habis. Oke, kalau kalian susah sistem mencot kayak gini boleh kalikan langsung aja ya, 20 kali 15 berapa hasilnya dibagi 25. Hasilnya sama saja. Ya, terakhir. Di soal nomor 6 ini tentang proyek suatu pekerjaan. Hanya saja di sini lebih bervariasi saja. 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Ini 30 orang ya maksudnya ya. Oke, jumlah pekerja 30 orang awalnya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut hanya butuh 60 hari. Jadi estimasinya kalau ada 30 orang bekerja, ya itu dapat diselesaikan pekerjaan tersebut, proyek tersebut selama 60 hari. Setelah 30 hari bekerja, pekerjaan tersebut terhenti selama 10 hari. Ya. Jika ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam tepat waktu sesuai dengan harapan estimasi yang awal, maka harus menambah pekerja sebanyak, awas nih sini mintanya menambah pekerja. Yang awalnya 30 orang berarti bertambah ya. Nah, kita cari
Bertambahnya berapa orang? Oke, di sini ada kalimat setelah 30 hari bekerja. Kata lain, ketika awalnya 30 orang menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari, setelah 30 hari bekerja, artinya waktunya berkurang dari 60 hari, kita kurangin sebanyak 30 hari dari kasus ini, yaitu setelah 30 hari bekerja. Jadi kenapa dikurangi 30? Karena sudah bekerja sebanyak 30 hari ya. Maka 60 kurang 30 adalah 30 ya. Kebetulan angkanya sama nih ya, hati-hati. Jadi tinggal 30 hari. Awalnya 60, sudah bekerja setelah 30 hari bekerja, maka tinggal 30 hari. Nah, ini masih 30 orang. Ada perubahan ya. Nah, setelah 30 hari bekerja, pekerjaan tersebut terhenti karena waktu tetap berjalan dan tidak ada pekerjaan sama sekali selama 10 hari harus berhenti, maka di sini yang sisa yang 30 hari kamu kurangin lagi sebanyak 10 hari. Kenapa? Karena berhenti selama 10 hari di soal tersebut. Jadi dikurangin 10 hari. Maka sisanya tinggal 20 hari. Jadi tahu ya kenapa menjadi 20 hari. Awalnya 60 hari, sudah bekerja 30 hari, tinggal 30 hari ya, dikurangin 60 per 30. Yang hijau ini sisanya 30 hari. Nah, 30 hari bekerja, sisanya ini berhenti 10 hari. Jadi sisanya cuma 20 hari. Maka berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 20 hari sisa? Nah, ini sama ya. Kita kalikan secara perkalian segaris. Ini kasusnya adalah perbandingan berbalik nilai. Ya. Karena dari 30 ke 20 kan lebih cepat nih. Maka butuh orang lebih banyak dari 30 orang. Ya. Karena 30 kali 30 dan 20-nya berpesan dengan X, maka langsung saja X sama dengan 30 kali 30, 20-nya menjadi pembagi karena berpasangan atau berkalikan dengan X. Hilangkan nolnya, ya mudah ya. 30 dengan 3 kan kalikan 90 ya. Dibagi 2, jadi 45 orang. Jadi 45 orang ini adalah yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat selesai dengan tepat waktu sesuai dengan rencana. Jadi kamu jangan jawabnya 45 nih ya kalau ada jawabannya. Pertanyaannya nggak sampai situ. Pertanyaannya berapa pekerja yang harus ditambah? Menambah berapa pekerja? Awalnya adalah 30 orang. Maka menambah pekerjanya sebanyak selisihnya aja yang awalnya 30 pekerja, sedangkan di lapangan karena ada kendala ya dan sudah dikerjakan 30 hari tadi, maka menambah pekerja dari 45 ya, berarti kita kurangin dengan 30 aja. Jadi jawabannya ada 15 orang. Jawabannya ada C. Jadi butuh tambah pekerja sebanyak 15 orang agar pekerjaan tersebut selesai dengan tepat waktu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kalian ya, membukakan pintu wawasan kalian sehingga kalian lebih mudah dalam memahami materi skala dan perbandingan. Di part 2 ini silakan pelajari dengan baik di perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga membantu kamu dalam nanti ulangan harian dan PTS. Silakan dikerjakan latihan soalnya yang ada di deskripsi di YouTube ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.